ya slow aja kita. Habis berapa dulu? Habis gimana? Habis biaya. Karena Mau kota jadi ini dewan kan agak ngeri provinsi ini, suaranya, kan? abang kan 3 kali apa? Sampai 3 kali nyalon. Yang ketiga ini yang ketiga habis berapa Iya, ini? kan? Hanura sendiri seperti apa untuk 2024 ini? Saya akan mencalonkan gubernur yang berani dan mau memenangkan. Udahlah, udah 2 periode istirahat. Tuh, yang baru-baru lah. Saya biarlah dibenci oleh mereka, yang penting tidak dibenci oleh rakyat di Provinsi Bengkulu. Oh, kalau sama Deddy Wahyudi, abang mau Asal jadi wakil? wakilnya. Kira-kira pemain baru yang menurut abang potensi untuk di gubernur, untuk pilwakot, abang nyalon apa enggak? Pemain terakhir ini ngupe om. Ahmad Kennedy, Mbak Linda, Aryono Gumai. Karnain kakak jodoh. Oh, Hidin Mersya. Seru ini tadi belak-belakan, bener ini. Narasumber yang paling belak-belakan baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Forum Bengkulu yang channelnya sekendaknya baik. Kata Deddy Wahyudi, Bang Deddy. Ya memang sudah Enak. kena-kenanya aja. Ah, kena-kendaknya baik. Kopi Semaunya aja. Coba Kopi habis. Hah? Operator kopi habis. Oh, kopi habis, oi. Kece apa? Ngopi, ngobrol politik. Ya, masih di ngobrol politik 2024 dan sekarang kita bersama Bang Usin Sembiring yang kaosnya dipakai kerja terus kaya kagak. Nah, Oh iya, ini suku ini. apa maksud? Apa maksudnya itu, Bang? Ya, Iya. Jelaskan dulu. Dewan ini, Oh, maksudnya ketua kayak partai. Nggak, suka ini, suka. Suka, Jadi ya? memang kerja terus kita. Karena kaya itu nggak ada batasnya. Nggak, Abang kerja terus apa dikerjain? Kerja. Kalau dikerjain itu aku Sering? sering. Sering dikerjain. Dikerjai sama rakyat aku sering. Dikerjain rakyat. Iya. Nah ini baru ini. Rakyat memang harus dikerjain nanti rakyat. dikupas ini. Wakil rakyat dikerjain rakyat. Ya ada kerjain itu tanda positif. Kalau positif. Jadi karena posisinya adalah wakil rakyat, ya rakyat yang menjadi pemilik owner kalau dalam bisnis, Oh betul. menjadi pemilik mandat. Memang wakil rakyat itu sebagai mandat. Jadi ketika memang kerja ya harus berpihaknya ke rakyat. Berpihak rakyat. Itu retorika atau Ya sampai hari ini alhamdulillah tidak mengkhianati. tidak mengkhianati? Tidak mengkhianati. Cacat. Ya, malam ini kita ngobrol politik sama Bang Usin Sembiring. Beliau selaku Ketua DPW DPD, Bang. DPD, DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Hanura. Nurani Rakyat ya, Hanura Provinsi Bengkulu. Dan beliau kemarin menggantikan almarhum Pak Muslihan. Pak Muslihan ya. Al-Fatihah buat Pak Muslihan ya. Semoga beliau bahagia di alam sana dan diterima di sisi Allah. Amin. Nah, saya ingat betul ingat Pak Muslihan ini waktu lagi sedang berjuang, Bang ya. Nah ini Bang, Mas Bo dulu nanyain. Saya ini senior. Senior. Jadi kami punya histori. Ceritakan dulu Histori tentang saya Bang Usin. itu dulu waktu demo tahun 2007 2007. itu dikejar-kejar preman. Ini beliau salah satu Premannya. premanian. Jadi beliau ini salah satu tim advokat yang mendampingi kami itu. Oh, Dari BEM dulu ya. Jadi kami punya histori yang cukup lama gitu. Enggak dikejar Bang Usin atau diadvokasi sama Bang Usin? Di advokasi. Diadvokasi. Ya, kita dulu masih mahasiswa di BEM dulu kan. Ya. Sering-sering demo. Om ditangkap. Di ancam-ancam preman. Udah macam-macam preman. Dicari-cari. Ditangkap sama aparat sih enggak, ditangkap sama preman nih. Ditangkap sama premannya. Ya. Enak. Tapi memang militansi itu harus dari mahasiswa. Iya, harus. Jadi proses Bowo ini dia tidak langsung ujuk-ujuk jadi megang media, enggak. Dia memang ada proses. Ada proses di awal. Jadi kalau beliau ya kayak Bung Benny juga lah, Ya. ada proses yang memang sudah dilewati. Nah rata-rata aktivis-aktivis mahasiswa itu jika dia
konsisten pada garisnya. Harusnya. Prosesnya itu nggak bisa dinikmati 1 tahun ini. Oh. Ada momentum, dan momentum itu tidak terjadi 2 kali. Nah ini yang harus diambil oleh kita yang aktivis mahasiswa itu. Abang alumni 98 aktivis? Aku 98 Waktu itu ikut bareng-bareng. bareng-bareng juga. Ya? 96 kami masuk itu sudah dihadapkan pada realitas Indonesia yang memang diambang kebangkrutan. Karena itu pada titik akhirnya rezim Soeharto. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Gitu ya. Dan 96 itu awal dari pemilu itu 97. Pemilu 97 terakhir rezim Soeharto itu 97. Nah di 97 itu rezim ini masih tetap memaksakan Soeharto untuk tetap menjadi mandatarisnya MPR, presiden gitu. Karena itu kita melakukan aksi. Dan aksi pertama kali itu kami melakukan pada saat menunjukkan para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Nah di situ jadi muncul fasisme di kalangan mahasiswa di kampus. Itu kemudian kita mulai aksi gitu. Terus bergulir ini pada reses ekonomi. Jadi Soeharto di samping gerakan mahasiswa yang cukup militannya maju, tapi juga dari luar tertekan dengan krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi itu yang membuat rezim ini jatuh. Bukan mundur, bahasanya Soeharto ya mundur. Tapi kan mundur ini kan ya sama dengan kejatuhannya. Bukan maju mundur cantik. Ya kalau mundur jangan ada aksi. Gitu. Begitu dia ditunjuk MPR, MPR sebagai presiden, mundur dong, gitu loh kan. Tapi kan enggak, dia ya ini karena mandat suara rakyat kita menerima mandataris ini, kan begitu. Bahasanya Soeharto. Tapi kalau memang ketika dia memang nggak siap dan nggak bisa melanjutkan, dia mundur aja. Saya nggak sanggup, gitu aja udah kan. Nah ini kadang-kadang lah pemimpin-pemimpin kita sekarang juga seperti itu. Nggak sanggup tapi memaksakan diri. Akhirnya ya apa yang dikerjakannya nggak ada faedah. Nah ini kan abang di Partai Hanura nih, ada sejarah juga. Pak Wiranto masih ya ketua? Pak Wiranto sudah tidak lagi. Tidak lagi ya? Jadi unik sebetulnya saya ke Hanura ini. Saya itu kan terkenal aktivis HAM, hak asasi manusia. Saya sebagai vokal point daripada HRWG, Human Rights Working Group, yang itu dibentuk se-Asia Afrika. Presidiumnya itu Rapendi Jamin, dia salah satu di Amnesty International. Jadi awalnya dengan Pak Muslihan almarhum, saya itu sejak beliau jadi bupati. Bupati Bengkulu Utara. Masa akhirnya di Janglebong kita udah bergaul. Gitu ya. Ada senior kita Andi Arif, gitu ya, Pak Sadana Rahab, dia bergaul. Pada saat dia ke utara, kita bareng-bareng. Nah, bareng-bareng, kemudian 2005 saya diminta beliau untuk menjadi sekretaris timnya untuk pilkada gubernur. Karena berproses ini, saya menjadi sekretarisnya. Itu tahun berapa? 2005. Waktu itu Pak Muslihan berpasangan dengan Rio Capella. Waktu itu abang belum berpolitik? Masih enggak berpolitik. Enggak berpolitik. Saya fokus sebagai advokat waktu itu. Pengacara. Setelah kalah, Pak Muslihan dipanggil Wiranto. Gitu loh. Karena adik ratingnya. Pak Wiranto bilang, "Mus, saya mau buat partai. Kamu jadi ketua DPD-nya di Bengkulu." Pak Muslihan tidak menerima. Nggak menerima awalnya? Belum menerima.
Sedangkan saya juga sedang membangun partai politik lokal yang namanya Partai Perserikatan Rakyat. Partai Perserikatan Rakyat ini adalah partai yang dibentuk dari organisasi-organisasi rakyat yang menginginkan kekuasaan politik itu ya diambil oleh organisasi rakyat ini. Begitu. Jadi inilah yang disebut dengan transformasi gerakan sosial ke gerakan politik. Karena organisasi rakyat ini bergerak secara sosial, dia paham dan dia mengalami penindasan, kekerasan, ketidakadilan, lalu kemudian mengorganisir. Kalau di Bengkulu seperti Serikat Tani, Serikat Nelayan, ada buruh, ada pedagang kaki lima di Pasar Minggu, Panorama. Saya juga live in, mengorganisir juga di Pasar Minggu, bahkan tidur di Pasar Minggu, pernah digusur di Pasar Minggu, kita bertahan begitu kan. Dan di Panorama juga seperti itu waktu itu. Nah, organisasi rakyat yang kita organisir ini berkumpullah di nasional, gitu kan, berkumpul di nasional, ketemulah dengan Serikat Tani Pasundan SPP, Serikat Tani Tanjung Jabung Timur yang itu juga melakukan reclaiming HGU terlantar dan beberapa serikat-serikat tani di Kalimantan, Sulawesi ini berkumpul membentuk ini partai ini. Namanya lah Partai Perserikatan Rakyat ini. Tetapi partai ini meskipun dia menganut partai nasional, karena pemilu waktu itu memang masih dan sampai hari ini mengadopsi sistem politik nasional, hanya Aceh partai politik lokal. Kita arahnya mau ke sana gitu loh. Pengennya mau ke situ. Nah, saya waktu itu Pak Muslihan tanya, Pak Husin mau nggak gabung di Hanura? Wah Pak, saya ini mau masih bentuk Partai Perserikatan Rakyat. Sama sejajarnya ini, Hanura dengan Partai Perserikatan Rakyat ini kita bentuk juga gitu. Dan akhirnya seleksi administrasi, seleksi verifikasi, kelemahan gerakan-gerakan rakyat ini adalah kelemahan administratif. Partai politik harus kuat di administratif. Nah, tidak lolos lah. Tidak lolos yang PPR ini, Partai Perserikatan Rakyat ini. Lambangnya Ben itu Cerano. Gitu loh. Cerano sirih itu. Ya, tepak sirih itu. Lambangnya Cerano gitu. Bintangnya kalau NU berapa? 9. Kalau ini 5. Bintang di atasnya. Jadi ini kemudian nggak lolos. Pak Muslihan tanya lagi, Pak Husin, ayolah gabung di Hanura. Saya bilang, Pak, ini kawan-kawan nggak lolos karena masa bergabung, masa sedih. Perjuangan mereka ini gagal di administratif. Tunggu dulu Pak, saya bilang. Nah, waktu itu Pak Muslihan terus mengajak, karena saya sudah merasa bahwa Pak Muslihan itu adalah orang tua. Saya punya juga kewajiban untuk melindungi baik dari dirinya, keluarganya, mengawal persoalan-persoalan yang lain di dia. Ya mau nggak mau saya bergabung. Waktu itu saya bergabung 2000 setelah deklarasinya Hanura di Bengkulu 2007. Ya 2007 gabung. Saya waktu itu juga mendampingi kasus beliau yang di Pengadilan Negeri Bengkulu Utara, yang masalah soal izin. Nah, bebas, bolak-baliklah disuruh saya nyalon. Tapi masalahnya karena saya ini adalah orang yang berasal dari HRWG tadi, Human Rights Working Group, dan saat itu Wiranto sedang dipertanyakan tentang pelanggar HAM tim-timnya. Saya dibenci. Aku tuh Husin pengkhianat, Husin masuk Hanura, mengkhianati perjuangan kita tentang hak asasi manusia ini. Dan mereka sampai ke amnesti sana begitu. Ya saya sudah bergaul lah kalau di Eropa, di lain-lain di luar sangat kuat begitu kan. Saya hanya bilang
saya berpolitik ini insya Allah pertama kali Hanura dan terakhir Hanura. Belum pernah pindah-pindah. Belum. Karena dari nama dan dari pergaulan yang dibangun oleh almarhum Pak Muslian, beda langgam yang dibangun dia. Kepimpinan dia itu bukan kepimpinan militer, justru Pak Muslian itu militernya udah hilang. Basic militer tapi kebapaannya terasa ya, kuat sipilnya. Mengayomi gitu politik kebapaan beliau ini. Ya, jadi sistem kepemimpinan partisipatif baginya itu ditunjukkan. Makanya saya nyaman di Hanura kan. Nah, alhamdulillah ya pergantian antara Pak Wiranto ke Pak Osman Sabtaodang, justru USU ini sama persis kayak Pak Muslian. Jadi saya juga awalnya wah ini gawat ini beda ketum ini nanti beda lagi kan gitu. Tapi awalnya itu sama. tapi ternyata sama ya. Sama dengan Pak Muslian. Jadi saya lebih nyaman di sini. Nah, soal saya menjadi ketua ini sebetulnya ya tadi nggak sengaja. Ya, kalau Pak Muslian masih hidup, kami semua ini sudah bersepakat beliau yang menjadi ketua. Karena sistemnya seperti itu. Saya justru lebih banyak belajar dari beliau, Pak Muslihan, almarhum, tentang bagaimana memimpin ini. Guru politik saya dengan Muspani. Jadi idealismenya saya ya di kawan-kawan gitu loh, di organisasi yang lama ini. Jadi ada 2M yang berpengaruh di kehidupan saya. 2M ini 2 miliar atau 2 apa? Ya, 2. Sebetulnya 3. Oh, 3. 3 huruf M yang berpengaruh di kehidupan saya sekarang. Saya nggak menghilangkan. Pertama Muspani. Yang kedua Muslihan. Yang ketiga Muslimin. Muslimin. Jadi pikir Mani. Muslimin siapa? Muslimin ini direktur RB Group. Direktur RB Group. Kami ingat betul di gerakan 96, 97, 98 ini. Kita dibesarkan oleh rakyat Bengkulu. Waktu itu Semarak Bengkulu. Jadi kami kalau demo, setelah demo itu nggak pulang ke rumah atau ke kosan, tapi nongkrong di kantor Semarak Bengkulu. Dekat Jalan Basuki Rahmat ya? Ya, itu sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Keluar nggak ya demo kita kemarin? Jadi kalau lari ke sana aman gitu? Iya. Dan kita itu pertama kali buat 99 pemilu, kami di KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Dengan gabung dengan Mulyana Wikusuma. Agus Tamrahman ketua, presidiumnya saya presidium advokasi. Pelangkip pertama kali itu kami minta dari sengklatnya Semarak Bengkulu. Jadi beli buat cetak koran itu ya? Iya, buat cetak koran itu. Kita minta sama Bang Aca sama Kak Min gitu. Kak, mintalah platnya. Kami mau buat Komite Independen Pemantau Pemilu. Terus kami mintalah duitnya Kak Min beli cat itu. Cat, udah kami di totol itu lah di Pasar Melintang itu. Jadi memang betul-betul pure gerakan kita mengawal pemilu pertama kali di zaman pasca Orde Baru. Itu zaman reformasi kan gitu. Itu sejarahnya. Jadi ya saya juga nggak ujuk-ujuk sama kayak teman-teman yang lain. Istri bupati, anak bupati, di DPRD, nggak juga. Dari nol lah Bang ya? Kami dari nol. Makanya saya bilang orang tua di Medan. Di Medan. Tukang perabot kayak Jokowi, tukang kayu. Ibu guru SD. Tapi ya kok nyasar sini ya Bang? Karena kuliah. Kuliah itu tadi. Karena kuliah nggak balik. Kuliah nggak balik-balik. Bukan kayak wali kota kita. Bukan, saya curiganya Bang Husin dulu di Medan, lari ke sini karena dicari pacarnya. Justru karena ada pacar di sini nggak pulang-pulang. Oh itu ya. Jadi istri jadinya. Udah jadi istri. Oke, itu tadi sejarah Bang Husin ya. Tapi ceritanya. Kita ngobrolin 2024 nih Bang. Abang sebagai ketua. Bentar. Asik. Beliau jadi ketua komisi berapa sekarang Bang? Ya. Sekarang di Bapemperda. Apa itu? Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Bawang Perda Itu itu memang harus orang-orang yang paham ya, paham hukum. orang nyari mau jadi ketua komisi ini, enggak. Ini adalah pilihan dari pertama saya menjadi anggota di Bawang Perda. Ya. Sekarang juga saya tetap di Bawang Perda karena begini, justru idealisme dan perjuangan itu akan dilihat daripada isi daripada undang-undang. Apakah undang-undang itu isinya melindungi kapitalisme? Apakah isi di dalam peraturan daerah itu melindungi kapitalisme atau tidak? Apakah peraturan daerah tentang peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga dibutuhkan? Tentu itu. Jadi saya masuk di ranah Bawang Perda ini karena di situ bisa saya titipkan idealisme kita. Contoh RPPLH, Perda RPPLH, Perda Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Satu pasal yang betul-betul kita perjuangkan di dalam Raperda itu adalah semua perizinan perusahaan yang mengelola kekayaan dan sumber daya lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu wajib membuat proposal perlindungan lingkungan hidupnya untuk mengajukan izin maupun perpanjangan izin. Jadi dia harus buat dulu melindungi lingkungan hidup di sekitarnya itu seperti apa. Nah, untuk di Bengkulu sendiri perlindungannya apa? Perusahaannya gimana? Amburadul. Amburadul itu faktanya kok memang. Kalau nggak amburadul. Kita nih ini kan perlu ada inspirasi yang disampaikan sama masyarakat. Tadi belum cerita kisahnya bisa duduk jadi anggota dewan. Ceritakan. Beliau ini anggota Dewan Provinsi Bengkulu. Tadi sebagai Bapak Perda. Ya. Nah, Ketua DPD Partai Hanura. Jadi cerita jadi Karena anggota dewan. Aku tengok itu kan udah berapa kali nyalon, Bang? Ya. nah, abang berapa kali nyalon baru jadi? Jadi kalau prinsip saya itu kegagalan adalah ujian untuk keberhasilan. Oke. Saya itu calon anggota DPR provinsi 3 kali. 3 kali. 3 kali. Yang ketiga baru Yang jadi. pertama tahun 2009. 2009. Saya nyalon Dapil mana, ambil dapil Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah. Ah. Kenapa wilayah Utara dan Bengkulu Tengah yang saya ambil? Kenapa tidak di kota Bengkulu? Waktu itu saya mengukur begini. Kerja-kerja sosial, kerja-kerja advokasi, saya terbanyak di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Oh, gitu. Mendampingi petani, mendampingi masyarakat di sana sampai alhamdulillah lah, salah satunya di HGU PT Wais Bayer waktu itu, sekarang Sandabi, kita sudah bisa merebut redistribusi tanah 1.200 hektar. Dan itu dibagikan oleh masyarakat. Abang dapat nggak? Alhamdulillah tidak. Oke, Bang, 2009 terus 2009 kemudian 2014 nyalon lagi dari situ. Dulu kalah ya. Jadi kalahnya bukan di konteks suara, tapi di partai memang tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi. Oh, partai gitu. Jadi bukan di suara pribadinya, tapi suara partainya memang nggak suara cukup. pribadinya menang. Ya alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Lalu kemudian 2014 nyalon lagi. Nah 2019 saya pikir pindah dapil. Karena kalau 3 kali 2014 waktu itu di Utara juga. Di Utara masih? juga. Oke. Karena 3 kali kalah di dapil yang sama, saya bahas itu udah buku ini. Oh. Karena gitu kan. Jadi yang 2019 hijrah Bang ya. Jadi hijrah dapil. Hijrah dapil. Oke. Jadi keluarga, kawan-kawan yang ada di kota, ya basis-basis yang dulu yang kita dampingi pedagang pasar minggu, saya datang ke pedagang di Panorama, di Nelayan, dan beberapa teman stakeholders yang lain. Udahlah katanya, kau pindah dapil aja, ambil dapil kota. Nah, saya bilang kalau begini, ayo bismillah kita. Bismillah, dan ya alhamdulillah ternyata memang di kota suara bagus. Hanura itu dapat posisi kursi ke-7. dari 9 kursi. Dari 9 kursi. Oh, 8 8 kursi. kursi ke-7.
ya slow aja kita kan. Tapi Habis ya, berapa dulu? habis gimana? Habis biaya. Karena Mau kota jadi ini dewan kan agak ngeri revisi nih. suaranya kan. Abang kan 3 kali apa? Sampai 3 kali Nah, nyalon. yang ketiga ini yang habis ketiga berapa? habis berapa Biaya, ini? kan? Siapa tahu Beni mau nyalon. Agak nanti kan. dalam ini dari rokok ya. Saya gini. Karena ada modal sosial. Ada beliau. modal sosial ya. Munafik kalau kemudian kita tidak habis uang. Ya. Saya habis uang, tetapi mungkin kosnya lebih kecil dibandingkan yang lain. Pertama, investasi politik dan investasi sosial di Kota Bengkulu ini saya banyak. Itu nggak bisa dihitung dengan uang. Kalau dikatakan Usin ini habis-habisan ini soal uang, jumlah uang yang enggak. Usin ini nyebarkan money politik enggak. Karena sepanduk baliho aja itu dibantu oleh orang yang pernah saya bantu. Oh. Katakanlah si A gitu ya. Dia punya kasus. Oke. Saya dampingi. Bung Ah, Bung jangan ini ke saya. aku ngajari kau nih. Sudah, Bung. sudah. Jadi kalau dirimu melakukan advokasi. ambillah advokasi dan berpihaklah pada advokasi struktural. Struktural. Oke. Kalau mau advokasi ya kayak lawyer, Ya. aku lawyer itu ada dampingi Zaskia Gotik. Oke. Aku pernah Ya, ini pernah. Pernah ya, Artis ini. Oh, Jadi pernah pengacara dampingi. artis. karena aku lawyer Naga Suara, Oh. lawyer nanya Naga Suara. Iya, Jadi iya. seluruh artis Naga Suara itu Ah, aku yang mendampingi ketika ada masalah. ada masalah. Jadi Zaskia Gotik itu pernah aku dampingi. Wali band itu pernah kita dampingi karena lagunya dibajak oleh orang Jawa Timur waktu itu dan itu dijual ke Malaysia. Nah, di Malaysia karena didangdutin. Ya. Nah, di Malaysia itu publisher Malaysia menjual itu di Malaysia. Jadi mereka itulah yang membantu untuk buat baliho, untuk buat spanduk. Ada take Gitu and ya. balance ya. Jadi, Abang dampingi, dia bantu untuk. Iya, jadi baik Bang, Bang Husin nyalon ya katanya. Terus yang dampingi kami siapa? Iya, kita coba aja gitu. Udah Bang, kami bantu ya buatkan kaos waktu itu. Dikirimnya dari Jakarta. Dibantu baliho begitu ya. Tapi kalau kemudian ada temanku juga yang membantu beras berapa itu kita bagi gitu. Jadi tidak membayar gitu, tidak membeli suara. Nah, ada teman-teman yang ya kayak pedagang-pedagang ketika aku dengar aku calon, pedagang di pasar Minggu tukang sol sepatu itu. Ya. Ya walaupun dia orang Batak tapi bilang, "Wah, ini gara-gara dia inilah kami bisa buka lapak di pasar bertingkat." Karena pasar bertingkat bawah itu, kaki limanya, itu perjuangan kita. Zaman almarhum Khalik Effendi. Iya. Itu bagi kami kapling-kapling itu karena kita menolak Megamall waktu itu. Gitu kan? Nah, itulah kemudian dengar bantu. Nah, dia bantu bukan hanya memilih tapi dia mengabarkan pada keluarga gitu. Ngajak keluarga juga. Jadi kalau ngajak ditanya teman uang, gitu ya. aku lama mikir ini berapa duitku yang keluar. Duit money politik enggak. Ya, Tapi ya pergaulan lah. pergaulan itu tadi. Ya hari ini bergaul dengan Bung Beni. Bung Beni mau nyalon provinsi ya nggak akan bakal terpilih lagi aku. Ya kan gitu. Oh, iya. Bowo dulu. Nah ini nih. Aku nggak ngungkit Bowo ya. Bowo lah yang membantu semua media online pemberitaanku. Aku nyalon. Waktu abang nyalon. Semua kegiatan-kegiatanku mendampingi masyarakat, mendampingi konflik di Kelurahan Bajak waktu itu bermasalah dengan guru SD. Dia yang backup gitu loh. Dan beberapa media yang lain gitu. Histori wartawan juga pernah dibantu waktu itu. Iya. Nggak pakai uang. Nggak pakai uang. Nggak bayar. Nah, justru itu Ben. Ada kasus struktural yang kau harus dampingi, kamu nggak perlu mendapatkan bayaran.
Karena itulah investasimu. Investasi kita ya. Investasimu. Bener. Jadi, misal kalau saya ke depannya mau apa, mereka bantu gitu kan. Dan yakin tanpa dirimu minta, mereka akan bantu. Tanpa minta. Iya. Siap. Tanpa dirimu minta, mereka akan bantu. Om gitu om. Om Itulah kan mau pelajaran yang aku dapatkan. nyalon ya? Enggak. Jangan Sama, nyalon. saya juga. Nggak mau kita biar. Jangan nyalon dia. Kenapa? Dia nggak boleh nyalon. Kenapa dia Nggak nyalon? boleh. Nggak boleh. emang nggak boleh. Aku akan, walaupun dia nyalon di Hanura, aku nggak perbolehkan. Begitu. Kenapa? Om? Karena harus ada adik-adik atau temanku Ingat. yang masih berperan sebagai independen dan memang harus terus mengkritik. Kalau dia nyalon lagi akan terfragmentasi, Ya. gitu loh. Dia ini kalau ngeritik asal cair. Ya nggak apa-apa. Oh, namanya Jangan bisnis. menjual idealisme. Tapi ini Jangan serius begitu. Bang Bro. Dulu cerita kami kan ada teman media kita itu beribut sama pejabat kan. Ya kita nggak punya duit kan mau bayar pengacara kan. Ya, Jadi yang betul. Bang Husin cukup telepon kan. Bang Husin minta tolong ini temen. Udah langsung alhamdulillah perkaranya selesai. Jadi itulah yang dimaksud untuk Ya, investasi sosial. bukan hanya media, adik-adik mahasiswa waktu itu bentrokan, ada ditahan di Polda, Ya. ada masyarakat ditahan di Polda sampai hari ini. Aku bukan membanggakan diriku sendiri. Ya. Coba periksa di Polres Lumah, di pengadilan di Lumah, coba periksa berkas-berkas yang di Petani yang tertahan. Siapa anggota DPR yang membuat surat turut menjamin mereka untuk dilepaskan? Cuma Apa yang- Husin, nggak ada yang lain. Walaupun bukan walaupun di masyarakat Muko-Muko Ya. yang bukan dapilku, walaupun di Seluma, masyarakat di Jenggalu Ya. bukan dapilku, tapi panggilan hati nurani, panggilan idealisme, panggilan solidaritas. Cuma Husin yang tanda tangan surat turut menjamin buat masyarakat. Boleh dicek. Itu di atas materai 10.000. Jadi Jaminan bahas modal cukup kita ya. Ya, jadi modal sosial dan modal modal sosial ya. politik. Ya menang lah. Orang didukung Zaskia Gotik. Iya. Dulu. Dulu. Nama Zaskia Gotik ini aku bocorin ya, sorry ya. Hah. Tahu nggak aslinya? Aslinya apa? Surkiani. Sulkiani. Surkiani. 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 Tapi walaupun nama kayak gitu tertutupi lah sama ini. Masih Kan kita kontak-kontak? bantu juga waktu itu DJ yang berkonflik dengan Deddy Sumargo. Banyak ya udah. Bang Husin ini memang dikenal advokat Bengkulu yang udah malang melintang di nasional. Ya, Tapi saya mau ini tadi masih kontak sama Zaskia Gotik. enggak, dalas kontak. Jelas kontak. Dalas kontak. Bisa carikan bang. Aduh. Enggak, itu maksudnya buat entah Yuda Buat Barus dia, buat tertarik dia. apa Yuda Barus tertarik kan? Yuda harus Iya, itu. dia itu duda Dia harus tahu artinya tercatat. kehidupan. Tak tercatat di negara. Enggak, Yud. Guyon Yud. Promosi Yud. Ya, bisa. Tadi soal dana Modal sudah. modal sudah. Bingung dia nyebutnya kan. Nah, 3 kali mencalonkan diri, yang ketiga baru jadi. Semua di dunia ini harus dicoba, Harus coba. kecuali mati. Coba mati. Jangan dicoba. Saya pikir semua PL dicoba. Tit. Nggak usah dikat lah. Bang, balik 2024 tadi. Abang kan ketua partai provinsi juga nih. Hanura sendiri seperti apa untuk 2024 nanti? Kursi sekarang berapa? Untuk provinsi ya, Provinsi. 3 kursi. 3 kursi. Kursi. Untuk Seluruh kabupaten? Kabupaten Kabupaten ada 14. 14 ya. Kota? Kota 3, Kota ada 3 3. kursi. Dan insya Allah 4 kursi, bahkan 5. 5. Iya. Target itu ya? Kalau saya bicara sebagai ketua partai, Oke. aku nggak peduli siapapun yang jadi anggota DPR. Yang penting dia bisa menang pemilu. Oh. Karena pada saat dia menjadi anggota DPR, maka sistem partai yang berjalan. Berapa? Jadi anggota DPR kita di kabupaten kota ini, dia nyeleneh dikit aku tegur.
aku tegur. Oh nyeleneh dikit, aku tegur. Kalau ada negosiasi politik dengan perusahaan, aku tegur. Apa ini? Kita jarum jatuh aja di Bengkulu ini tahu kan. Tahu ya. Jadi kalau ada kader-kader partai yang main-main kayak gitu, selesai itu. Jangan main tuh. Ya. Kamu suka main-main? Suka. Main di mana? Hah? Ya. Karena dia bukan kader partai, nggak bisa kita tegur ini. Tapi Jadi- bisa ditegur sebagai senior, abang bisa tegur juga. Nah, jadi 2024 itu Oke. Saya sudah sampaikan ke ketua-ketua DPC di kabupaten kota harus rebut satu praksi, Rebut satu pak. harus rebut satu praksi di DPR, Ya. harus merebut satu kursi minimal satu dapil satu kursi. Oke. Jadi kalau ada ketua partai yang tidak dapat kursi, ya selesai dia, gitu loh. Diancam ya. Karena nggak ada main-main, pemilu ini harus serius kita. Makanya bagaimana kita bagus merebutnya, bagaimana cara untuk menang, ambil hati pemilik suara, bekerja untuk mereka pemilik suara. Jangan sampai orang-orang yang memilih kita dulu kapok. Cukuplah orang yang tidak memilih kita dulu yang kapok memilih orang lain. Jadi ketika masyarakat kita kapok memilih orang lain atau partai lain, maka dia akan beralih ke kita. Maka tunjukkanlah itu. Lakukan program-program yang memang bersifat membantu masyarakat. Sejauh ini optimismenya gimana bang? Di Hanura sendiri? Saya optimis. Saya di ini lolos ya. Di verifikasi administrasi Verifikasi? sedang berproses. Sedang berproses. Tapi kalau Bengkulu tidak menyumbangkan kegagalan. Tidak menyumbangkan. Selalu dapat kursi ya. Ya selalu lolos di dalam verifikasi Verifikasi administrasi. lolos. Karena dari sisi keanggotaan pun kita belajar juga dari partai-partai lain dan partai-partai luar. Merekrut itu memang harus benar-benar, jangan sampai ada tumpang tindih. Kalau orang yang hanya numpang dan berpikir dapat sesuatu di partai, silakan keluar. Bahkan menjadi pengurus pun silakan keluar dari pengurus. Memang daripada numpang enak nindih bang. Waduh, Terus. iya juga itu. Jadi bang, apa kita lihat bicara. Sekarang kan 3 kursi bang, provinsi itu kan. Dapil Bengkulu Selatan Kaur, kota, terus satu lagi mana bang? Jangan lebong-lebong. Yang Lebong. Itu ada Target penambahnya dari mana nanti? Satu fraksi kalau provinsi. target utama mempertahankan yang ada. Ya. Yang prioritas kedua itu ada 2 dapil, Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma. Bengkulu Utara ini saya udah minta anggota DPR yang sudah 2 periode di sana, Santoso, untuk mencalonkan di provinsi. Gitu. Dan itu ada beberapa teman dan kawan, saya nggak mau sebutkan sekarang. Kenapa? Sebutin aja bang. Karena itu akan menjadi dorongan dan pendulang suara dan harus menang. Harus menang. Saya targetkan Bengkulu Utara itu karena di Bengkulu Utara itu 9 kursi. Kita targetkan 2 kursi dapat di sana. Kenapa bang takut nyebutkan namanya? Takut diambil orang? Ini perlu kita curigai. Kalau saya bilang di utara ini bakal optimis 2 kursi, berarti ada orang-orang yang memang cukup berpengaruh yang akan bergabung di Hanura. Hati itu yang di utara itu. Ada lawan berat ini. Nah, di Seluma sekarang saya sudah dapat satu orang yang punya idealisme, namanya Beni, dia mantan direktur Walhi. Bukan saya berarti. Ya, Beni Ardiansa ya. Ya, Beni Ardiansa juga sudah bergabung, dan saya minta dia menjadi ketua DPC Kabupaten Seluma. Beni ini cukup idealis
Dan Aktivis saya lingkungan. memang membutuhkan orang-orang yang punya idealisme itu masuk di parlemen. Itu seberang ada yang idealis? Dia saya minta untuk berada di luar parlemen. Dulu parlemen. Karena tugasnya adalah mengontrol gerakan di luar parlemen. Jaga gawang loh ya. Ya, termasuk dirimu juga jangan dulu. Aku gawang, nggak minat. Nggak minat. Jadi kalau optimisme, satu dapil, satu kursi, dan satu fraksi di DPR. Karena modal yang ada sekarang harusnya dipertahankan. Kurang ya. Jadi kalau ada yang hilang kursi yang dari yang sekarang, nah itu ketuanya habis pemilu kita selesaikan. Udah begitu, itu instruksi ketua umum itu. Umum ya. Gitu. Nah tadi Seluma bang di Bungkus Selatan. Selatan Kaur saya optimis karena ketua DPC-nya ada Ria Oktarina Ria Oktarina. yang 2 periode dan satu-satunya incumbent anggota DPR provinsi yang bertahan. Nah itu ada 7 kursi dapil Selatan Kaur, Ya. 6 lewat. Emang lewat. Masyarakat Kabupaten Bungkus Selatan dan Kaur itu udah kapok dengan 6 ini. Om kenal kan orang-orangnya tadi yang disebutnya? Tahu ya? Enggak, Ria kenal. Nanti fotonya kasih sama editor biar ditayangin gitu. Kalau Oh, iya. Ria Oktarina Kita jangan tanggung-tanggung. itu 2 periode. 2 periode. 2 periode. Istri ketua KNPI. Ya, Hmm. ya, ya. Kawan kita. Pokoknya Om. Ya. KNPI yang mana dulu ini? KNPI yang kita. Oh yang Om. Nah kalau Arsop memang karirnya bagus. Arsop itu pemilu Hanura pertama kali dia terpilih sebagai suara terbanyak. Oke. 2 kursi menyumbangkan di Kabupaten Rejang Lebong. Dia suaranya melebihi ketua DPC-nya. Jadi Arsop Dewana ini. Nah, dia calon lagi. Terpilih. Lalu kemudian pemilu 2014 dia calon di provinsi. Provinsi. Terpilih 2019 terpilih lagi. Nah ini modal awal Arsop tetap akan kita calonkan meskipun nanti ada perintah partai untuk di Kabupaten Rejang Lebong. Oke. Tapi Arsop tetap calon di provinsi nanti. Muko-muko sendiri bang, gimana bang? Nah Muko-Muko ini ada darah segar dan memang target kita kalau strategi sekarang anggota DPRD yang incumbent akan mencalonkan di provinsi, Nopri, ditambah tokoh Jawa yang ada di Muko-Muko yang cukup mumpuni dan sudah 2 hari yang lalu telepon saya dia bakal bismillah untuk nyalon di provinsi. Jadi ada anggota DPRD incumbent sekarang yang akan calon provinsi dan tokoh Jawa di Muko-Muko yang akan calon provinsi. Nah saya juga sudah ngobrol dengan dengan dia untuk juga merekrut calon kabupaten. Di kabupaten. Ya, Oke. merekrut calon kabupaten. Nah si tokoh Jawa ya, ini saya belum sebut namanya. Nanti akan ada muncul. Dia akan menyiapkan kader-kader dari masyarakat Jawa di setiap dapil. Oke. Gitu. Setiap dapil dia akan calon di Hanura. Dan ada juga teman saya juga yang sudah lama namanya Bambang. Ya, kalau ini saya sebutkan namanya. Dia sekarang lagi hijrah ke Jambi. Juga berkomitmen akan memajukan orang-orang dia yang ada di Muko-Muko dari Ipuh, dari Muko-Muko Selatan untuk juga mencalonkan diri di Hanura. Jadi saya bilang sama mereka, siapapun yang mendapatkan kursi Partai Hanura di Kabupaten Muko-Muko, dialah yang akan saya rekomendasikan untuk calon bupati. Wow. Jadi kalau yang sekarang udah kapok lah dah. Nah ini diperjelas dikit ini. Itu tanda-tanda kan. Iya, kalau saya A, B, B. Oh gitu. Saya Enggak, bilang, ini ada apa ini? Di Muko-Muko itu? iya di Muko-Muko. Di Bengkulu sama. Enggak, yang
nomor satunya atau nomor 2-nya? Loh, kalau kita punya 3 kursi, kenapa ngambil nomor 2? Oh, Iya kan? jadi siap bertarung tuh di situ. Oh iya, orang yang saya rekomendasi ini, tokoh Jawa dan tokoh Mukumbo Selatan ini siap bertarung. Siap bertarung dan siap memimpin Muku-Muku lebih maju. Lebih maju. Artinya sekarang nggak maju, Bang bilang kayak gitu. Nah, itu Benny yang ngomong ya. Enggak kan saya nanya. Pokoknya Hanura kapok nanti. Oh, dikhianati Gitu ya. aja. Siapa sih Bupati? Nggak tahu. Oh, Nggak kenal aku. aduh namanya. Gue lupa. Saking nggak pernah ketemunya lagi. Untuk DPR RI belum ya? Tadi. DPR RI Hanura jagoannya, Bang? Hanura akan mencalonkan dari tokoh Minang. DPR RI. DPR RI. Orang Bengkulu, Bang. Nama? Ada orang. Kurang Bengkulu. awak tuh. Ya, orang Siapa? awak. Orang kamu. Ada deh. Wah, masih dirahasiain juga ini. Ngapain sekarang gembor-gembor si Anu? Nanti bupati sudah periode mau nyalon lagi. Si ini mau nyalon lagi. Udahlah, udah 2 periode istirahat. Ya, kan rawat anak cucu keluarga. Itu yang baru-baru lah. Saya curiga, yang Bobo ini mau nyebutin kayaknya. Bukan. Saya itu mikir Bang Usi nyalon wali kota. Ntar dulu. Itu Ini saya loh. kepikir tadi. Nggak, kita kan ngomongin ini dulu deh. Sebelum wali kota, kita ngomong gubernurnya dulu. Nah, kemarin kan Hanura Pak Muslihan kan jelas Betul. dampingi Helmi Hasan. Ya. Nah, untuk 2024 nih, Teruskan enggak itu? teruskan atau Karena Pak Muslihan sudah tidak ada, ya nggak mungkin diteruskan. Kadernya. Oh, maksudnya kadernya. ke partainya, Bang? Oh, Iya, koalisi. koalisinya. Saya bilang, saya ini bicara sebagai ketua partai. Mm-mm. Kalau ada calon gubernur yang memang bersedia dan sanggup memenangkan Partai Hanura di pemilu 2024, saya rekomendasi menjadi calon gubernur. Siapapun dia. Artinya Gitu. kemarin Helmi Hasan sama Hanura udah cerai. Bukan soal koalisi, kan ini kan koalisi. Bukan soal cerai. Koalisinya Loh, cerai. saya nggak? aja juga nggak tahu Helmi Hasan mau nyalon lagi apa enggak. Oh, belum tahu, Bang. Belum tahu. Kamu tahu nggak? Tahu. Tahu? Udah kemarin. Udah. Bang Dia Helmi mau nyalon jalan dari DPR Dapil RI, Tegal. kan? Dapil Ah. Tegal. Dapil Tegal. Enggak, gubernurnya ini. Ya kalau gubernurnya yang sekarang enggak. Ya, entah misal 2024 itu mau ngulangi sejarah 2019 ya. 2019 ya. Pengen tidak Ya. bernostalgia itu. Artinya kan Nostalgia Pak Muslihan koalisi. nih, nostalgia koalisi. Abang berdampingan misalnya Helmi Hasan maju jadi gubernur, abang dampingi dia. Enggak. Kalau saya untuk gubernur dan wakil gubernur, saya pribadi tidak akan menyalon. Kok di Saya stakmat pribadi gitu? tidak akan nyalon. Enggak, memang tidak mau nyalon untuk gubernur maupun wakil gubernur. Kan enak, Bang, eksekutif bro. Ya kalau menang, Bro. Kalau kalah gak enak. Ini bukan soal enggak, Bo. Ini bukan soal Dari menang rokoknya tambah kalah. dalam. Ya. Bukan soal menang kalah. Oke. Kadang-kadang inilah yang nggak disadarkan oleh semua orang. Kalau nggak cocok baju di badan, jangan dipaksakan. Oh, Bang merasa belum Begitu loh. cocok. Belum cocok untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Loh, jangan salah-salah loh. Nama Abang itu elektabilitasnya siapa yang nggak kenal Husin di Bengkulu? Ya, kenal tapi tidak memilih kan percuma. Iya kan? Jadi popularitas tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Ya kan? Dan kantongitas. Sensitivitas. Sensitivitas dengan kantongitas. Kantongitas. Itu hukum pemilu. Jadi orang populer, tapi belum tentu dipilih, gitu kan? Kalau garis tangan Abang ini tadi, Garis tangan itu adalah rahasia Allah. Jangan dicampuri. Rahasia kita, Bro, garis tangan. Jangan dicampuri. Jangan oh, salah. nggak boleh campur. Gitu loh. Manusia ini kadang-kadang suka-suka mau seolah-olah menjadi hak Allah. Itu loh. Kamu Jangan. modal garis tangan terus kamu. Iya. Kau Iya. tahu nggak garis uang itu sudah berbelah-belah? Tapi Hanura provinsi ini optimis yang udah di tangan berapa Om? Kursi provinsi itu? 5. 5 di tangan itu. Dari tangan 5. Berarti nggak jadi 4 Bang ya? Oh jangan. Jangan 4, 5. 5 udah di Kalau- tangan. Karena kita targetnya satu fraksi.
Kalau sekarang kan udah bergabung, ya kan? Oke. Jadi kalau 5 kursi, ya minimal kita sudah satu fraksi tunggal. Nah, kalau misalnya Bang, contoh, ya kan? Ternyata kursi Hanura di provinsi itu mencukupi untuk Abang maju jadi gubernur. Saya tidak mencalon gubernur. Tidak juga. Close. Nah, Jangan dibahas lagi itu. saya akan mencalonkan gubernur yang berani dan mau memenangkan Partai Hanura untuk dapatkan fraksi 1 penuh di DPRD provinsi. Berarti ini ada sinyal ya. Iya kan? Nah, kalau gubernur sekarang mau nyalon, saya ke Sen mau nyalon di Hanura, oke Dang, ayo. Nah, tapi Ya. tugas Dang tambah kursi Hanura. Dang ini siapa? Walaupun dia ketua DPD Golkar, ya Rohidin maksudnya. Oh, itu. Oh, saya belak-belakan Makanya aja. saya Jadi Pak Rohidin itu berpotensi diusung Hanura. Dewi Sunganura. Sangat berpotensi. Sangat dong. Helmi sangat berpotensi. Berpotensi juga. Iya. Tapi Usin tidak akan mencalon. Usin tidak akan mencalon. Yang penting siapapun orang-orang terbaik di Provinsi Bengkulu ini akan kita rekomendasikan untuk calon gubernur. Apa cuma 2 itu aja, Bang? Yang lain? Siapa Om? Kira-kira yang lain deh. Selain Helmi, sama Rohidin Rohidin. terus. Karena 2 itu terus. 2 itu disebut- terus. sebut. Bosan kami. Ya, Bosan nyebut maksudnya. Bosan kami. kita nggak mau menakar dari kantong. Oke, Karena menakar dari kantong itu nggak bisa. Nggak ada ukuran. nggak ada kurang. Kalau ini punya duit, ini nggak punya duit, enggak. Yang punya duit dulu yang deh. nampak hari ini Nah, yang ini. sudah memang melakukan, bagi pribadi saya ada 3. Ah, sebut Bang. Abang kan bak-bakan kata tadi. Ya, Sebutkan ya, Bang. aku belak-belakan. Oke. Ini sekaligus raport. Raport ya. Yang pertama Rohidin, Oke. yang kedua Helmi, Oke. yang ketiga Mian. Wah, Pak Mian. Jadi Pak Mian sudah ada komunikasi Om ya? Enggak, Enggak. Oh berpotensi. walaupun Berpotensi. sekampung aku Wok, sama Mian itu, sekampung di Medan sana sekampung aku dengan Mian. Pak Mian itu Jawa Batak Om, jangan salah. Oh, Jabatan. Tapi belum ada bicara soal calon mencalon 2024. Tapi untuk raport pemimpin yang sudah ya dia memiliki Layak jual. layak jual lah begitu, ya Tiga Bu itu. Rohidin, Helmi dan Mian. Kalau Pak Soleh Om? Nah, itu saya mau tanya itu tadi. Kan uangnya Soleh belum lah. belum waktunya. Soleh dia harus tunjukkan apa yang dia kerjakan hari ini sebagai wakil rakyat Provinsi Bengkulu. Tunjukkan mana yang dibawa ke Bengkulu. Artinya Belum. belum kelihatan. Saya belum ada nampak baun-baunnya. Buktinya Tahu dana tuh, transfer Pak Soleh. daerah dia. Ukuran kinerja DPR RI adalah ukurannya berapa besar yang dia bawa untuk daerah di dapilnya. Dewi Kuryati? Terbukti dana transfer daerah di APBD provinsi kurang. Kurang. DAU berkurang, DAK berkurang. Oh ini apa? Gitu loh. Artinya bukan salah Pak Soleh aja. Yang lain? Ya nanti Kan terserah ada rakyat lah untuk Berarti menghukum 4 mereka. DPR itu bagi Om belum qualified lah untuk. Belum untuk menjadi pemimpin Gubernur. daerah eksekutif belum. DPD-nya? Untuk apalagi gubernur. DPD-nya? Apalagi? Apalagi DPD ya? Lah iya. Ini Saya gamblang-gamblang aja. apakah ini Saya sinyal? biarlah dibenci oleh mereka, yang penting tidak dibenci oleh rakyat di Provinsi Bengkulu. Woi, Gitu. Tepuk tangan penonton. Artinya itu apakah Abang menyarankan untuk ganti semua itu? Ya memang seharusnya ganti lah. Sejak ada DPD, ada satu orang ini sanaknya bawa. Siapa Om? Sejak ada DPD sampai hari ini DPD, dia satu-satunya masih terpilih. Nah, saya juga heran. Sebut aja Bang. Oh nggak boleh. Udah tahu lah itu. Sudah tahu. Nggak, karena ini juga dekat dengan saya. Oh Ya gitu. kan? Komunikasi baik, ramah. Kritik. Jadi dia terpilihnya juga karena pergaulan. Maksudnya bukan untuk menjatuhkan, seharusnya Bukan. sadar dong untuk Iya, Bengkulu. kan, Ya, iya. mungkin arahnya dia Berjuang, menjadi Pak. wakil Berjuang, gubernur. Oke. Ya kan nggak apa-apa. Mbak Dewi Kuryati itu nyalon wakil gubernur. Rekomendasi bawa lah. Bilang sama apa namanya? Siapa itu? Siapa? Mamas apa itu lah. Nanti Oh, Hanura itu. yang ngusung kalau dia wakil gubernur. 3 tadi.
yang disebut Bang Husin kalau Oke, potensial itu 3 untuk laki-laki. Ada nggak tokoh ya, perempuan yang Saya bilang tadi. Dewi salah Kuryati. tadi? Dewi Kuryati apa Ibu Eni Khairani? Sorry, Eni Haryani. Eni Khairani. Eni Khairani. Eni Hairani. Oh. Eni Hairani Selain itu terbaik. Terbaik dan terbukti. Terbukti udah berapa? 4 Selama kali ya? ada kelembagaan DPD, beliau Beliau terpilih jadi terus. Suaminya rektor UMB. Nah, itu kan. Jadi, Dosen kita dulu. ya makanya dia bilang teman Lulus baiknya. Bagus. Enggak, Om lulus enggak? Diluluskan. Dilulus. Diluluskan tahu bukan karena nilai. Bukan karena nilai. Bukan karena nasib. Karena sumpah. Ada bawa terus gitu. Bosen ya. Ini kalau nggak diloloskan ini jadi mahasiswa baru. Jadi itu ya, Ibu Eni itu figur perempuan yang layak, Om ya. Layak. Ini Tiga Hairani dari- layak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau dari sisi perempuannya. Kalau yang lain belum. 3 laki-laki, Pak Mian, Pak Elmi, Pak Rohiden, yang perempuannya Bu Eni. Dua itu ya. Selain itu kan udah pemain lama semua tuh Bang. Kira-kira pemain baru yang menurut Abang potensi untuk di gubernur Belum ada. belum ada. Belum ada. Apa Bengkulu kekurangan? Bukan Bengkulu kekurangan, Bengkulu banyak. Bengkulu banyak. Tapi kan begini. Jadi gubernur itu juga harus punya sifat kenegarawan. Oke. Jadi gubernur itu bukan karena balas dendam. Mau jadi gubernur ini karena mau mengurusi masalah masyarakat. Mau melayani dan mau menghibahkan waktu dan dirinya. Nah kalau gubernur yang sekarang Ya ukurannya kan udah masuk kategori. masuk kategori? Masuk kategori. Gubernur sekarang, aku objektif loh. Oke. Itu jujur atau Kedekatan aku dengan Helmi sama sejajarnya kedekatan aku dengan Rohidin. oh 50-50 lah ya? Kedekatan aku dengan Helmi dan Rohidin enggak ada aku dekat dengan Mian. Tapi Mian sebagai bupati dia ada kerja-kerja konkret. Ukurannya apa? Sebagai bupati dia bisa mendatangkan dana besar untuk membangun di daerahnya. Bagaimana caranya? Cek APBD-nya, cek dana transfer daerahnya. Kalau dia gede, berarti dia memperjuang. Di Jakarta itu memang berjuang, memang meminta dengan DPR RI, dengan kementerian, dapat. Lah kalau ke Jakarta cuma ketemu selingan ya, jangan. Yang bahas pilgub cukup. Oke, pilwakotnya. Pilwakot. Waduh. Pilwakotnya nih. Kita Kenapa? konten aja dulu ya. Seperti saya bilang tadi, Abang itu dari kacamata saya ya. Mungkin Mas Bowo juga setuju. Gubernur aja kami anggap Abang layak gitu kan. Karena Abang pimpinan DPD Provinsi Hanura dan dulu juga almarhum Pak Muslihan pernah digandeng untuk jadi wakil. Tarung di gubernur. Nah, untuk pilwakot Abang ada nggak bau-baunya? Memancing lagi. Ya, tugas kami memancing. Nah, memang sudah ada selentingan yang kami dengar. Nah, Jadi yang sudah kita hadirkan itu kan satu Bang David, dia maju pantang mundur. Yang keduanya Mbak Dinda, yang ketiganya Dedi Wahyudi, dan nanti Bang Ariano Guma ya belum kita hari ini hadirkan. kemarin juga. Kalau Salah bisa satu prioritas kita menghadirkan Abang tuh karena Iya. selentingan itu. Kalau bisa gabung semua kita kumpul bareng. Ah, itu iya. enak tuh. Oh, kumpul Bila bareng. perlu ya disitulah kalian menguji kelima-limanya. Abang ada request pertanyaan nanti? Enggak, ya kalau bisa berkumpul begitu saya menjadi pesertanya. Peserta. Bang, Bengkulu kota ini kan majemuk, nggak kesukuan lah ya. Makanya wali kotanya bisa orang mana saja gitu. Nah, Nah, Abang dibanding Bang Helmi itu basisnya lebih kuat Abang gitu. Basis kesukuan Batak banyak di sini ya. Abang bisa berbahasa Jawa juga, pakai bahasa Selatan apalagi. Oh, mamaku lah. Jawa kok. Nah, ini Jawa. Artinya kalau saya melihatnya itu tuh ya nggak peluang gitu di kota Bengkulu. Ya. Karena Bang Helmi aja bisa gitu. Yang dulu sama-sama satu angkatan ya, Di selisih bawah dikit satu ya. tingkat.
tingkat. Sama-sama aktivis. 98 ya. Abang nyalon apa enggak? Gini, Potensi sebelum potensi nyalon. sebelum ku jawab nyalon apa enggak, aku ingin menceritakan diskusi kami di dalam partai. Oke. Karena duduknya ini kan aku sebagai ketua partai. Ya. Di partai di tingkat kota ada 2 orang yang berperan. Satu Pak Sudisman, yang kedua Pak Bambang, Oke. ketua DPC dan sekretaris DPC. Saya sampaikan dengan mereka, kita sebagai konteks partai terlalu naif kalau kita mau bilang mencalonkan ini, mencalonkan itu. Karena pintu pertama adalah bagaimana partai ini lolos menjadi peserta pemilu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana partai ini bisa memenangkan pemilu. Jadi ketika partai Hanura memenangkan pemilu dan diuji kembali dari 3 kursi bisa mendapatkan 4 kursi atau 5 kursi, bahkan bisa 7 kursi, maka baru kita bicara siapa calon wali kotanya. Ini kalau bicara tentang partai, begitu loh. Karena kepentingannya adalah kepentingan partai. Berarti partai belum memutuskan, ya? Partai sudah membaca potensi dan saya akan sampaikan di forum ini yang sudah juga kami bicarakan. Oke. Hanura mencalonkan 3 orang alternatif sebagai wali kota dan wakil wali kota. Oke. Saya, Sudisman dan Bambang. Jadi 3 ini akan menjadi satu pada saat kami akan duduk bersama. Dan siapa yang akan berpotensi untuk menjadi wali kota, kita lihat nanti setelah pemilu. Setelah pemilu. Gitu. Oh. Target kursi kota berapa tadi? Ada tuh. 4 bahkan 5. Target 5 kursi. Saya kunci nih ya. Artinya kalau gubernur, wakil gubernur, abang nggak maju. Tapi Ya. untuk pilokot, abang siap maju. Insya Allah. Siap. Siap. Ini baru kedengeran kan? Loh, ngapain ragu-ragu? Iya, harus pede lah bang. Jangan mati Tuh. yang direncanakan. Jelas kita Gitu jangan loh. jadi buaya berenang. Oke. Udah, kita udah ngantongi nambah Udah satu kantong, nama Bang, kan? Satu nama. Dan itu nanti kalau kita. Tapi nggak satu nama loh. Hanura Ya, sudah ada memutuskan 3. ada 3. Yang Nanti sudah ya bisa terucap. 3, yang 2 lagi itu kita panggil juga. Jadi ini Dan itu sudah pembicaraan partai. sudah penjara Bapak. Jadi kenapa? Karena 3-3 ini sudah berbuah. Tuh, Bang. Ukurannya kawan-kawan di Hanura. Begitu. Orang mengukur saya. Jadi benar-benar pakai hati Mengukur nurani Pak Sudisman. menurutku ya. Iya. Sesuai dengan namanya aja. filosofi namanya memang. Iya. Partainya aja Tinurani. Jadi dari 3 ini idealismenya pun terjaga. Begitu kan. Pak Sudisman siapa orang nggak tahu, Ya. ya kan? Saya Dia nggak tahu bang. siap Pernah dengar bersuara aja. lama. Kalau jangan gitu, Bro. Saya tahu. Saya apa adanya? kurang awak itu. Hah? Awak kan? Iya. Iya. Orang apa saya juga nggak kenal itu. Dia orang awak yang punya idealisme. Oke. Saya cukup berteman dengan Helmi. Hmm. Pak Sudisman cukup berteman dengan Helmi. Tapi pada saat bicara suara masyarakat di Kota Bengkulu, dia objektif. Objektif. Di rapat-rapat paripurna, di rapat-rapat DPRD di kota, dia juga objektif. Bambang pengalamannya juga ada. Kan? Ya siapapun dari kami itu adalah satu. Adalah satu. Untuk Yang jelas ini, Hanura harus ambil bagian, tidak mau lagi mengusung-mengusung. baik terserah deh mau partainya atau untuk pilkadanya ya. Sudah ada bisik-bisik tetangga, ada yang nemuin abang atau abang nemuin siapa untuk koalisi gitu. Belum, Belum ada. belum ada. Karena saya akan kunci. Siapapun yang mau datang ke saya akan kunci. Hmm. Hanura mau menang pemilu. Itu dulu. Stop agendanya. bicara soal pilkada. Kalau kau mau masuk pilkada ya kau nyalon dulu di Hanura. Oh. Begitu aja. Nah, kalau waduh Pak kita nanti siap menangkan Hanura, ya nanti itu dulu dari hasil pemilunya. Ininya ya. Ya kalau dari hasil pemilunya dia nggak bersumbangsi ke Hanura, Hanura nggak mau dibayar sekarang. Hanura mau jadi pemain. Itu, Bro.
Jadi pemain oh. Iya, kita udah jadi pelatih. Sudah terungkap ini. Kamu jadi pelatih? Sudah terungkap kita ini. Yang nonton Jadi ini. kalau Helmi kan nggak mau nyalon lagi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Gitu kan? Ya kalau ada Bung Deddy, ada siapa tadi? Si Linda, Nah, setelah itu Aryo David. Guma, David. Ya menangkan dulu Hanura. menangkan dulu Hanura. Kalau Hanura udah menang, baru. Tapi kalau soal siapa calon wali kota, Hanura sudah mematok 3 orang ini. Oh, modalnya berapa? Nggak ada modal, unlimited modalnya. Nah pertanyaannya nih, Gitu. Ketum kan- Hanura punya uang kok. ini bang, itu kan wali kota bang siap maju. Itu wali kotanya atau apa? Wali kota atau wakil? Kalau wakil ya nggak mau. Nah, itu Kalau saya pribadi nggak mau wakil. mau ya. Kalau yang berdua tadi Mungkin. mungkin. Abang harus wali kotanya. Kalau saya nggak mau wakil. Kamu wakil. Karena lebih baik saya di DPR. Daripada wakil. Kalau Kenapa sih wakil. pada ini kalau jadi wakil? Kalau menurut abang apa tuh? Ya lebih baik saya menjadi wakil rakyat daripada wakil wali kota. Kenapa bang? Lebih baik sebagai wakil rakyat daripada wakil gubernur, wakil bupati. Wakil itu ban serep. Itu yang saya tanyain. Karena kesadaran politik pemimpin-pemimpin kita yang pada bupati-bupati sekarang itu wakil nggak diberdayakan. Apa diusulin aja, nggak usah ada wakil gitu? Ya kalau bisa wakilnya 4 aja. Nanti kalau gubernurnya ditangkap KPK, Oh, nggak ada meninggal ini. dunia, Ya pilih lagi. Nah, nanti kalau mindsetnya begitu, Om, wakil ini doainnya. Nah, justru kebanyakan wakil itu doanya begitu tuh. Oh, itu yang banyak. Wah, jucurin nih. Loh, karena aku nggak mau jadi wakil, jadi nggak mau berdoa yang jahat-jahat. Aduh. Kalau aku jadi wakil nanti doanya tiap hari para wakil-wakil ini Iya. supaya ditangkap KPK, supaya mati tengah jalan, ya kan? Nah, itu kan kacau. Saya suka dialog belak-belakan yang kayak gini, Om. Ini bukan kesombongan, kesombongan. Om. bukan kesombongan. Nah, kita Kota Bengkulu ini memang dibutuhkan wali kotanya yang cara berpikirnya komprehensif, cara bertindaknya menyeluruh, karena kemajemukannya seperti kata Bowo tadi. Oke. Janganlah pilih wali kota yang katanya janji mau menyelesaikan banjir, tapi tidak akan pernah bisa selesai di Kota Bengkulu. Sama kayak Jakarta. Banjir di Kota Bengkulu ini 2 penyebabnya. Saya selalu bilang, 1 banjir kiriman, yang kedua banjir daya tampung dan dukung tata kotanya. Oh. Jadi saya nggak menyalahkan wali kota, tidak, bukan saya karena kawannya Helmi, bukan. Karena banjir di Bengkulu itu akibatnya sudah saya lihat secara fakta. Pergeseran sumbu atau sumber air Sungai Bengkulu itu sudah berpindah dan sudah diacak-acak oleh tambang batu bara. Oh. Dan itu tidak direklamasi. Ya. Terus juga direklamasi. Jadi daya tampung dan daya dukung ketika ada hujan itu nggak terserap dulu, ngalir langsung. Ngalir langsung. Makanya kalau hujan di Taba Penanjung, beda jarak 4 jam, banjirlah Bengkulu. Abang Itu ngomong tanda-tanda doang. daya serapnya nggak tertampung. Abang tuh ngomong doang, kan abang kan Dewan Provinsi tuh. Apa Loh, yang sudah Dewan abang itu kan perbuat? Kalau rekomendasi. abang ngomong perusahaan akibat batu bara pada ini, ya apa yang abang sudah perbuat? Loh, Dewan itu ditempatkan untuk ngomong. Dewan itu melihat dan merekomendasikan. Salah satu bentuk rekomendasinya adalah masukkan pasal harus ada rencana perlindungan lingkungan hidup di dalam Raperda RPPLH. Harus ada yang namanya ukuran daya tampung, daya dukung terhadap mereka-mereka melakukan eksploitasi dan perusakan lingkungan. Itu sudah abang lakukan belum? Saya sudah lakukan dan sudah masuk di dalam pasal itu. cuman belum jadi perda. Belum jadi Sudah perda? disahkan, Oh. tapi tinggal Mendagri. dievaluasi di Mendagri nomornya. Kalau Yang sudah ada beliau itu, bahas. ya Beliau menjabat di apa tadi? di Uang Perda itu, dan saya ketua pansusnya, Itu termasuk ya. termasuk di dalam itu.
Nah, sekarang sedang dibahas RT RW. Raperda RT RW ini nanti akan kita bahas lagi. Di Raperda RT RW itu juga kita masukkan apa yang disebut dengan wilayah lindung. Tapi lagi-lagi perda apapun, perda sebagus apapun, kalau kemudian penegakannya ini menggunakan cara-cara karet, wah, saya sudah ngomong di mana-mana. Tolong penegak hukum lakukan penegakan hukum terhadap PT DMH Danau Mas Hitam. Masih ada ya? Iya kan? Masih jalan. Danau Mas Hitam itu sudah mati, tapi dia meninggalkan luka yang parah di Bengkulu Tengah dan itu akibatnya dirasakan oleh masyarakat Kota Bengkulu. Ya. Apa? Aneh. Reklamasi nggak dilakukan? Luka yang menghitam. Ini bisa jadi bahan untuk wartawan ini. Ini kan memang aku newsmaker. Saya bawa senang aja. Ah bawa dong, 30 media yang tergabung di Forum Bengkulu itu dong, suarakan dong. Harus. Usen yang ngomong ini. Tapi kita sama kayak Bang Usen. Sebatas menyuarakan. Ya, tapi ya, saya mengkritik inspektur tambang. Oke. Kerja inspektur tambang itu apa kalau ke Bengkulu? Nggak nyampe gitu loh ke sana. Kalau nyampe ke sana, rekomendasinya pasti harus ada. Itu kan harusnya disuarakan juga sama DPR RI itu tadi ya. Ya, Udah pernah disuarakan? Sudah saatnya rakyat Bengkulu menghukum mereka. Nah, ras. Betul itu. Karena yang Abang sampaikan tadi masalah banjir itu kemarin Bang Deddy juga nyebut dua itulah. Kalau banjir kota ini paling 1 jam kurang lebihnya kan selesai. Kalau sampai berhari-hari itu ya efek dari itu tadi. Kota ini simpel. Kalau mau ya soalnya harmonisasi drainase primer, sekunder, tersier itu diharmonisasikan. Jalan mulus sudah, tinggal lagi drainase ini. Kemudian membangun kesadaran tentang sampah. Ya. Dan aku meskipun di DPR juga sudah membuat program itu yang disebut dengan kader lingkungan dalam pengelolaan sampah. Nah, sampah ini harusnya zero waste. Zero waste itu apa? Sampah itu bisanya 0 yang keluar dari rumah. Oke. Yang penting dibangun 3 kesadaran, 3M tadi. Memilih, memilah, mengelola sampah dari rumah. Kirain tadi muslim. Jadi ini yang harus juga kita ajarkan. Sekuat-kuatnya hukum pidana, perda sampah, sekuat-kuatnya pengawasan hukum itu. Oh, durasi. Itu sudah Tapi kayaknya soal lingkungan tadi kita bahasan ini lagi nih. Ya, menarik harus ini. spesifik. Iya, Nanti karena kita banjir bahas kan di terus-terusan. forum lain lah. Iya. ya. Ini Jadi jadi kita- saya ngomong sama beliau ini bisa sampai subuh. Sampai subuh. Banyak Jadi isu masalahnya. Iya, kita datangkan orang-orang yang inilah. Ini Pilwakar lagi bahas lingkungan kan? Kalau mereka nggak mau datang, Bang Husin ngomong sendiri nanti. Nggak apa-apa. APH-nya juga tadi kan kritik penegak Ya, hukumnya kebetulan kita juga punya harus ini. data masalah tambang juga. Ada oh. Ya, Kita bahas lengkap dalam kalau Bahas datanya. lah. Ini buat Saya bukan hanya APH, rekomendasi internal itu inspektur tambang itu apa kerjanya ke sini. inspektur tambang Iya ya. kan? Bisa datangin dari Jakarta. Kalau bila perlu APH itu, kalau bila perlu APH itu tangkap inspektur tambang ini. Wah, Gitu. ini. Oke Bang, kita bahas. Itu nanti kita inilah ya. Coba Tanya kita yang ini. kemarin. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ya. Saya ada idenya segmen terakhir ini ngupe Om. Yang biasa kita lakukan. Ngupe elok. Ngupe elok, Terserah beliau. ngupe positif, ya. Jangan pula ini kan terserah beliau ya. Oke, Ngupe ya apa terserah itu? Bang. Kami sebutkan nama-nama orangnya. Nah, Abang Apa yang tergambar dengan- terpikir. dalam waktu singkat Abang harus 1 kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. nama orangnya terus saya orang- nilai saya gitu. Abang menilai Tapi mereka objektif seperti apa. ya, nggak ada soal baperan. Nah iya, ini jangan baper Ini lah. karena nggak suka dia. Anda Oh, itu biasalah. pejabat publik. Pejabat publik Biasa. itu harus siap Iya, ini. kalau nggak siap nggak Dicaci usah. maki. Heeh. Pak Jokowi tiap hari dicaci maki. Biasa aja. Iya, aku dicaci maki juga nggak apa-apa. Iya. Oke, kalau kemarin kita urut-urutannya itu terus, kita acak sekarang. Ini beberapa yang ini. Bang, Siapa? Ah. menurut Abang sini dulu deh. Ahmad Kennedy.
Ngotabai. Ngetab. Asik. Jangan marah Bang Ken. Silakan marah Bang Ken, nggak apa-apa. Oh ngaku adiknya kok. Oh gitu. Siapa nggak bisa? Siapa? Mbak Linda. Patriana Sosialinda. Oh, Patriana Sosialinda. Mbak Linda saya jarang kenal. Tapi saya pikir terlalu banyak gaya. Oke. Oke, lanjut. Zulkarnain kakak jodoh. Waduh, Gus Dur. Ah, itu. Sahabat. Kalau dia itu Bapak So. dikit halal, Dikit halal. banyak baru haram. Aryono Gumai. I don't know, saya nggak tahu. Sudah, cukup kalau nggak tahu ya sudah. Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Sudah. Belum populer Anda berarti. Ya, harus banyak-banyak beriklan kan. Harus banyak-banyak ngopi Banyak-banyak nongkrong ngopi, kan. ya. Iya. Memang nggak tahu gimana. Ros John Sah, Bang. Manusia tanpa handphone. Sudah 2 kali yang Dua kali ngomong kayak gitu. Ini ketiga. Siapa lagi, Om? Ya Rasulullah tadi lucu memang udah. Oh, aku itu pengacaranya loh, Rojan saya itu. Oh, Makan iya. nasi bungkus sama dia itu. Oh. Iya, tapi kalau ngubungin dia susah. Malah ngubungin dia itu lewat dukun. Lewat dukun. Kalau sakit perut, Husin berarti manggilnya. Lanjut. Ferry Ramli. Ferry Ramli. Dang Sayo ini. Dang Sayo. Lah cukup kalau Dang Dang Sayo. Sayo. Ya Ferry Ramli Dang Sayo. Dari Tak pernah bermasalah dengan saya. Nggak pernah bermasalah. Nggak ada masalah. Hati-hati kalau bermasalah sama Bang ya. Enggak, kalau dengan justru Dang Ferry itu manusia tanpa masalah. Oh, dia itu? Segalanya udah Banyak udah masalah jadi- dia nggak ada masalah. Gitu. Bagi dia nggak ada masalah. Nah itu. Walaupun ada masalah, ada masalah bagi dia. Ya itu enak, orangnya paling enjoy. Enjoy ya. Ah, temennya tuh Pak Supratman. Supratman ini ya mantan Kapolda orang Bengkulu yang dibanggakan. Dibanggakan. Siapa lagi, Om? Ya, Helmi Hasan. Ah, Helmi Hasan. Agak dalam narik rokok tadi itu. Nggak ada manusia yang ada di Bengkulu ini Oke. yang berani marahi langsung sama dia, kecuali aku. Abang berani marah sama dia? Aku nggak ada, mau aku setuju nggak setuju, kalau aku bilang setuju nggak marah, bro, gitu loh. Jadi teman baikku Helmi Hasan ini, Oh, ya. masalah jelek, masalah buruk, selalu aku merespon ke dia langsung. Dan aku selalu panggil bro sama dia. Lalu, panggilan Nggak ada saya. lagi Pak Wali Kota nggak, bro. Dia juga manggil aku bro. Jadi kalau aku marah ya marah, dia ya marah dengan aku. Kayak gitu. Jadi Wakil. orang-orang PAN itu nggak berani marahin dia. Cuma Orang ngomong Hanura aja. yang marahin dia. Wakilnya Om. Sama, Pak Deddy Rodi Wahyudi. juga begitu. Deddy Wahyudi. Dedi Kando Sayo. Kok Kando? Tuh Ya, mana? senior. Lo senior Bang? Senior di HMI senior. Jadi bukan abang senior Bang Dedi. Enggak. Jadi Senior ya. jadi satu tahun di atas saya. Dedi bagus. Bagus jadi lawan Abang gitu. Semoga jadi lawan. Terus Catat terus. Saya punya sejarah dan saya yang ikut mendukung Dedi Wahyudi menjadi wakil wali kota hari ini. Nggak bisa dihilangkan sejarah itu. Nggak bisa dong. Iya. Artinya tetap besok jadi wakilnya Abang gitu. Oh jangan, Oh, jangan. jangan. Kan saya bukan bismillah untuk jadi wali kota sebagai harga mati. Oh. Jangan-jangan saya dukung dia.
Kan begitu. Kalau sama Deddy Wahyudi abang mau Asal jadi wakil? wakilnya Hanura. Bukan saya. Oh. Kan saya udah mato. Nggak mau wakil. Saya menjadi wakil rakyat aja. Wakil rakyat. Nggak mau wakil wali Rohidin kota. Mersyah. Gubernur lagi. Kau udah ngunci itu. Loh kenapa? Lo kan namanya lagi. Namanya ngota apa? Upe. Ngupe. Oh iya. Gubernur lagi. Siapa lagi Om? Sudah. M Saleh. Misalnya sudah. Tadi. M Saleh sudah. Ya? Soalnya DPR RI lah. RI. Kalau nggak usah lagi. Nah yang cewek belum Om? Baru Linda. Kalau Dewi enggak Kuryati? ya Dia dia Ujang Lebong atau Benteng. Bisa gubernur lah. Dewi Kuryati Bang. Ya Dewi Kuryati DPR RI aja. Orangnya kayak gimana? Orangnya, kalau Dewi Kuryati ini Mbak Selfie. Mbak selfie? Ya, Suka selfie gitu? suka selfie. Oke, terus siapa lagi Om? Nah, Ani Haryani, Ya ini heran. New kandidat. kandidat Ini Haryani sebagai orang yang harus diperhitungkan menjadi pemimpin eksekutif di Bengkulu. Apakah dia wakil atau gubernur? Ya. Dia punya potensi dan dia mestinya harus berhenti jadi DPD. Oh, Calon eksekutif. itu dulu ya. Enak tadi ngupeknya. Nggak cemas kita, ya? Mbak. Ya orang UPI aku kok. Besok gantian. Gantian ngupek bagusin. Yang tadi disebut-sebut ya. Ini kasar, tapi hatinya lembut loh. Hatinya lembut ya. Iya. Hati nurani tadi ya. Betul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Nah, seru ini tadi belak-belakan bener ini. Narasumber yang paling belak-belakan baru ini. Ya Om ya? Ya. Ya, ini kan tersebut dari pikiran dan disaring dari hati. Dari saya. Jadi apapun yang saya sampaikan itu adalah hasil dari suara hati dan memang mendengar dari suara rakyat. Pas tadi temanya Hati Nurani Musim 2024. Iya. Nanti jumpa lagi kita dengan bahasan-bahasan yang kontan dan belak-belakan. Ya, tolong narasumbernya yang lain nanti belak-belakan juga lah kayak gini. Siap-siap. Siap, ya. Siapa yang diupek Bang Husin, siap puluh ngupek nanti ya. Terima kasih. Peace. Oke, jangan baper ya. Jangan baper lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.